Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Firman Arianda, dan rekan saya Muhammad Idris Aditya dalam bincang-bincang dalam bincang-bincang strategi strategi membangun membangun bisnis. Kali ini kami akan membahas strategi membangun bisnis. Betul sekali Kak, kalau nggak salah ada 8 strategi bisnis secara umum. Satu, apakah Anda sudah membuat merek atau trademark? Dua, apakah Anda telah memiliki modal? Tiga, apakah Anda memiliki strategi yang tepat? Empat, sudahkah menganalisis SWOT? Lima, buatlah solusi pemecahan masalah analisis SWOT. 6, sudahkah Anda melakukan inovasi? 7, sudahkah Anda review perkembangan bisnis secara berkala? Dan 8, lakukanlah analisa kompetitor dan pasar secara berkala. Kemudian kami akan menerapkan contoh objek perusahaan yang yang terkenal seperti mainstream seperti Starbucks, Gojek, Shopee, KFC, dan lain-lain. Dan sampai yang receh kayak tukang bakso, tukang pempek, tukang gorengan, tukang es, dan yang lainnya. Kemudian saya masuk poin ke pertama, apakah Anda sudah membuat merek atau trademark? Oh, pasti itu setiap perusahaan dalam startup membangun bisnis usaha. Pasti akan membuat merek atau trademark. Contoh Starbucks memiliki merek kopi trademark gambar ratu warna hijau. Contoh lainnya kayak Gojek, merek transportasi online trademark gambar helm warna hijau. Shopee, merek toko online trademark gambar tas warna orange. Intinya semua itu trademark akan menaikkan nilai harga apabila perusahaan startup Anda telah berkembang pesat. Terus kita masuk ke poin kedua. Apakah Anda telah memiliki modal? Oke, saya jawab. Kemudian setiap strategi membangun bisnis akan membutuhkan modal. Tidak mungkin jika suatu usaha tidak membutuhkan modal. Bahkan contoh sederhana warung gorengan yang 3.000 pasti akan membutuhkan modal dalam membangun usaha tersebut. Terkadang mereka tahan meminjam uang pinjaman melalui bank dalam membangun bisnis usaha startup mereka. Kemudian, poin ketiga, apakah strategi yang tepat? Strategi penjualan, strategi produk, dan membangun bisnis membutuhkan sebuah strategi. Contohnya, hal sederhana menjual popcorn di bioskop, jualan cilok di depan sekolah, menjual kembang api di dekat akhir tahun. Kalau contoh merek terkenal seperti gerai KFC di depan universitas, minimarket di tengah area penduduk, dan lain sebagainya. Jika tiga hal dasar di atas telah ada, kita menjalankan usaha, dan setelah usaha dijalankan, kita bisa menganalisis poin keempat, yaitu sudahkah menganalisis SWOT. Ini adalah hal inti yang terpenting dalam menganalisis usaha dan mengembangkan bisnis yang berjalan adalah menggunakan analisis SWOT. Rekan saya akan menjelaskan apa itu SWOT. Sederhananya, SWOT adalah singkatan dari Strike, Weakness, Opportunities, dan Threats. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Masing-masing faktor ini penting untuk diperiksa agar dapat merencanakan pertumbuhan usaha dengan baik. Disitulah analisis dibutuhkan. Saya ambil contoh dari Gojek, perusahaan jasa Gojek. Salah satu perusahaan ojek online terbesar di Indonesia bernama PT Gojek Indonesia merupakan contoh bisnis di bidang jasa yang sukses dan mampu bertahan lama. Strike dari Gojek, yaitu perusahaan jasa transportasi yang pertama kali, the first, membuat layanan ojek online sehingga mempunyai mitra driver dan pelanggan lebih banyak dibandingkan perusahaan pesaing. Aplikasi yang mudah dipahami dan digunakan sehingga semua kalangan masyarakat. Jenis layanan
sangat lengkap, mulai dari GoCar, GoRide, GoSend, GoFood, GoMart, GoMed, GoShop, hingga GoBox. Bentuk layanan yang menarik dan beragam untuk para mitra driver yang semakin meningkat loyalitas mereka. Awareness dari Gojek, adanya order fiktif dari oknum yang tidak bertanggung jawab, driver yang telat menjemput di lokasi atau telah mengantarkan makanan atau barang, biaya untuk beberapa layanan seperti GoFood dan GoSend yang lebih mahal dibandingkan perusahaan pesaing. Mitra merchant yang lama memproses pesanan sehingga pelanggan harus menunggu lebih lama. Opportunity-nya dari Gojek yaitu segmen pelanggan yang sangat luas, meliputi pelajar sekolah, mahasiswa, pekerja kantor, pegawai instansi, pengguna transportasi umum, ibu rumah tangga, dan masyarakat pada umumnya. Jumlah rumah makan atau restoran yang semakin bertambah sehingga berpotensi mendaftarkan sebagai merchant GoFood. Demand yang tinggi dan konsumen perusahaan untuk menggunakan layanan Gojek. Dengan begitu, Gojek tidak hanya didominasi oleh konsumen perorangan. Trade. Dari Gojek, jumlah perusahaan penyediaan transportasi online yang semakin banyak dengan tawaran layanan yang beragam dan harga yang murah. Peraturan pemerintah tentang tarif layanan dan hal lain yang bisa mempengaruhi keputusan dan pelanggan untuk tetap memakai Gojek atau tidak. Kemudian saya juga mengambil contoh dari usaha jasa ekspedisi, seperti Si Cepat. Selain Gojek yang sudah terkenal, sekarang coba untuk mempelajari contoh analisis SWOT perusahaan jasa ekspedisi yang bernama Si Cepat sebagai berikut ini. Strength dari Si Cepat, kekuatannya adalah satu, tersedia jenis layanan pengiriman reguler yang terbilang sangat cepat, sehingga sampai di rumah di tangan pembeli dalam waktu hingga hitungan 1 atau 2 hari. Yang kedua, tersedia layanan pengiriman yang super, yang akan hanya sampai dalam waktu 12 sampai 15 jam tanpa menarik biaya tambahan dari pelanggan. Yang ketiga, kurir memberikan pelayanan yang cepat dan maksimal, lalu menghubungi pembeli tepat waktu setiap kali akan mengantar paket. Kemudian, biaya pengiriman yang relatif lebih murah dibandingkan penyedia jasa SUFA. Yang terakhir, pegawai selalu teliti mengurus barang kiriman sehingga jarang terjadi kesalahan. Nah, ini kemudian adalah kelemahan dari Si Cepat, weakness. Layanan pengiriman ke luar negeri yang masih terbatas pada kawasan Asia dan Australia. Jumlah agen yang belum sepenuhnya tersebar di area pelosok. Kemudian yang terakhir, layanan pengiriman paket kilat yang hanya menjangkau kota besar, sehingga masyarakat yang di wilayah pelosok harus menunggu lebih lama. Kemudian opportunity dari Si Cepat. Jumlah pengguna Si Cepat yang semakin hari semakin banyak dan terus bertambah, sehingga kemungkinan perusahaan bertahan akan waktu yang lebih lama. Kemudian budaya shopping online yang semakin digemari, sehingga kehadiran Si Cepat sangat dibutuhkan. Yang kemudian ketiga, teknologi yang semakin maju untuk menunjang jalannya bisnis. Kan dari Si Cepat ancamannya, saing di bidang pengiriman barang yang menawarkan ongkos kirim lebih murah. Yang kedua, kendala selama pengiriman yang tidak dapat diprediksi. Contohnya kendaraan mogok dan kecelakaan sehingga merugikan pihak penyedia jasa sekaligus pengguna jasa. Kemudian setelah kita menganalisis SWOT, maka bisa dibuat solusi pemecahan masalah, di mana analisis SWOT masuk dalam poin kelima, di mana strength, kekuatan harus ditingkatkan, di mana weakness, kelemahan harus dihilangkan atau diminimalisirkan dan dikurangi. Kemudian di mana opportunities, peluang harus cepat diambil dan direalisasikan. Dan terakhir adalah ancaman yang dimana harus segera diselesaikan. Strength akan ditingkatkan dalam pembahasan poin ke-6, yaitu sudahkah melakukan inovasi. Kemudian weakness akan dilemahkan seperti kelemahan Gojek. Contohnya Gojek ya, adanya order fiktif dari oknum yang tidak bertanggung jawab, maka harus ada hukuman seperti ban driver dan ban user. Dan juga kelemahan Si Cepat, jumlah agen yang belum tersebar di area pelosok, maka harus ada perekrutan karyawan dan penyebaran di area cakupan pelosok. Kemudian opportunities harus cepat diambil dan direalisasikan, seperti kasus Gojek.
Jumlah rumah makan atau restoran yang semakin bertambah sehingga berpotensi mendaftar sebagai pencan GoFood, dan juga kasus si cepat, budaya shopping online yang semakin digemari sehingga keadilan si cepat sangat dibutuhkan. Ancaman di mana harus segala diselesaikan, di mana bisa menyebabkan kambruknya suatu usaha. Kita ambil contoh ya Gojek. Jumlah perusahaan penyedia layanan transportasi online yang semakin banyak dengan tawaran layanan beragam harga dan harga yang semakin murah. Kemudian memasuki poin ke-6. Sudahkah Anda lakukan inovasi? Inovasi didapatkan setelah kita membuat solusi terhadap analisis SWOT, sehingga didapatkannya strength yang baru. Contoh, Gojek. Bayangkan jika kita melihat driver di depan mata, maka kita bisa memesan driver secara langsung seperti scan QR. Maka kita bisa langsung naik tanpa menunggu driver yang datang. Contohnya si cepat. Bayangkan jika si cepat memiliki fitur alarm notifikasi jika user sedang tidak ada di rumah dengan GPS, maka barang yang diantar bisa dibandingkan tanpa menyusahkan pengiriman paket. Menarik bukan dengan inovasi di atas? Kemudian memasuki tahap terakhir. Apabila status usaha kita telah maju, pesat dan berada di titik puncak, maka janganlah lupa melakukan poin ke-7 dan ke-8, yaitu lakukanlah review pengembangan bisnis secara berkala dan lakukanlah analisa kompetitor dan pasar secara berkala. Review pengembangan bisnis bisa dilakukan secara bulanan atau mingguan, di mana kita bisa melakukan survei rapat perusahaan. Tiap perusahaan ternama pasti akan melakukan review secara berkala. Tidak mungkin mereka tidak melakukannya. Jika tidak lakukan, contohnya seperti Nokia. Nokia tidak melakukan review secara berkala terhadap pengembangan bisnis secara global, sehingga bisnis Nokia bangkrut. Dan memasuki poin terakhir, yaitu poin ke-8, lakukan analisis kompetitor. Analisa kompetitor atau pesaing kita wajib dilakukan. Setiap usaha pasti memiliki kompetitor, seperti Alfamart dan Indomaret, Indomie dan Mie Sedap, Android dan Apple, Shopee dan Tokopedia, Grab dan Gojek, dan sebagainya lainnya. Tentunya, jika tidak melakukan analisa kompetitor, maka perusahaan bisnis yang kita buat bisa disalip oleh kompetitor. Seperti halnya Yahoo yang disalip oleh Google. Salib oleh Gojek. Yahoo disalip oleh Google. Kemudian demikianlah 8 strike bisnis secara umum. Jika dilakukan, insya Allah bisnis kita bisa berkembang, menghasilkan surplus serta berdiri tahan lama. Terima kasih banyak Anda telah menyimak kami tentang bincang-bincang strategi membangun bisnis. Saya Bidang Api Anda. Saya Muhammad Idris Aditya, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.